2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tema kita adalah pentingnya memberi. Pernahkah kita menunggu untuk melakukan sesuatu yang kita tahu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Mari kita berpikir bersama. Ketika Paulus menulis suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, gereja tersebut sedang membutuhkan teguran. Dalam pasal 9, Paulus menekankan pada janji yang telah dibuat oleh jemaat Korintus setahun sebelumnya, di mana mereka berjanji untuk menolong orang-orang Kristen yang sedang mengalami kesulitan di Yerusalem. Jemaat Korintus tidak hanya menjanjikan ini untuk mengumpulkan persembahan dan mengirimkannya ke Yerusalem, tetapi mereka begitu bersemangat dengan janji mereka ketika mereka menyampaikan janji tersebut. Mereka juga bahkan menginspirasi para jemaat gereja lain untuk mengikuti jejak mereka, memberikan persembahan untuk menolong saudara-saudara Kristen yang lagi susah di Yerusalem. Namun kenyataannya, jemaat Korintus membutuhkan waktu yang lama untuk menindaklanjuti janji mereka. Mereka begitu mudah berjanji. Dan sementara itu, saudara-saudari orang percaya yang ada di Yerusalem, mereka terus mengalami penderitaan. Tidak hanya itu saja, mereka di mana jemaat Korintus semangat mereka untuk memberi telah memudar. Dan mereka tidak lagi meneladani murah hati seperti sebelumnya. Maka Rasul Paulus menuliskan dan menegur mereka, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita enggan memberi, kita kehilangan kesempatan memberkati orang lain. Ketika kita enggan memberi, kita kehilangan kesempatan untuk memberkati orang lain. Ketidaktaatan dapat mengeraskan hati kita terhadap orang lain. Kita mempertahankan apa yang kita miliki karena kita berpikir bahwa kita tahu yang terbaik. Sebaliknya, ketika kita memberi dengan murah hati, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Bahkan Tuhan akan memberkati kita di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Sehingga kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Nah, hal inilah yang tidak selalu berarti Tuhan akan memperkaya kita secara finansial. Tapi dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyediakan. Tuhan akan selalu menyediakan sarana untuk kita bermurah hati dengan waktu kita, tenaga kita, dan uang kita. Dan karena Tuhan tidak menunggu untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak perlu juga menunggu atau menahan untuk memenuhi kebutuhan orang lain ataupun pekerjaan Tuhan. Seperti teladan Raja Daud, yang dimana dia membawa persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan bersama seluruh Israel. Dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya yang dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari sini kita belajar bersama. Daud seorang raja, persembahannya tentu besar, tapi dia sadar segala sesuatu datang dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, carilah kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati kita. Dan bagikanlah karunia baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita menemukannya, jangan menunggu untuk bertindak. Sebaliknya, berikanlah dengan sukacita. Engkau dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saya berbicara dengan anak-anak saya dan bahkan dalam setiap doa-doa saya ketika saya memberkati anak-anak,
Saya selalu berkata, saya berdoa tidak meminta berkat lagi. Tetapi doa saya bilang begini, Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat-Mu. Jadikanlah anak-anak hamba menjadi saluran berkat. Mereka bertumbuh dalam rencana dan tujuan Tuhan dan kehidupan mereka menjadi saluran berkat. Kalau kita berdoa, kita mau menjadikan diri kita saluran berkat, sudah tentu kita diberkati Tuhan, bukan? Karena itu mari, jadikan diri kita untuk bermurah hati, menolong pekerjaan Tuhan, apa yang bisa kita buat. Ketika kita ada dalam suatu gereja, dalam suatu pelayanan, kita bisa lihat di situ, apakah kita harus mengorbankan tenaga kita, waktu kita, ya, atau uang kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu. Dan bahkan kita juga bisa bermurah hati dengan orang lain melalui setiap berkat yang telah kita terima daripada Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, semua persembahan yang bisa dia berikan, itu semua datang dari tangan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita dengan segala yang baik dan kita memiliki kemurahan hati untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.